Halo Sobat Investor, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar ya mengenai indeks saham. Apa sih itu indeks saham? Nah, indeks saham adalah ukuran statistik yang mencerminkan keseluruhan pergerakan harga atas keseluruhan saham yang dipilih berdasarkan kriteria dan metodologi tertentu serta dievaluasi secara berkala. Nah, jadi di sini kata kuncinya adalah bahwa indeks itu ya dipilih berdasarkan kriteria tertentu serta metodologi perhitungannya juga ada sendiri ya, dan ini biasanya rutin dievaluasi secara berkala ya sobat investor. Nah, terus selanjutnya kita juga pengen tahu kan kira-kira sebenarnya tujuan indexing atau manfaatnya itu sendiri sebenarnya untuk apa sih? Nah, yang pertama tujuan dari indeks itu sendiri adalah yang pertama untuk mengukur yang namanya sentimen pasar ya. Nah, tentunya sobat investor sudah tidak asing lagi ya dengan istilah misalkan kita sebut IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan. Di mana teman-teman atau sobat investor sendiri pasti sering dengar ya di televisi-televisi maupun di koran-koran, mungkin pernah baca di koran ya. Itu kan familiar ya dengan kata-kata IHSG. Oh, IHSG mengalami kenaikan karena sentimen apa? IHSG mengalami penurunan karena sentimen apa? Nah, biasanya ketika IHSG itu mengalami penurunan, maka saham-saham penopangnya otomatis juga mengalami penurunan. Kenapa? Karena IHSG itu sendiri kan ditopang ya atau dibentuk berdasarkan sekumpulan saham itu ya, sekumpulan saham itu yang tadi sesuai dengan kriteria tertentu. Jadi sobat investor sebenarnya nggak perlu capek-capek nih ngecekin satu-satu sahamnya yang naik apa, yang turun apa. Cukup lihat dengan IHSG, maka sobat investor jadi lebih mudah dan bisa melihat secara garis besarnya. Oh, berarti sebagian besar untuk indeks kita pada turun, berarti sahamnya juga sebagian besar pada turun. Tentunya saham yang dimaksud adalah saham yang masuk kriteria di IHSG itu sendiri ya untuk perhitungannya ya yang memiliki bobot yang terbesar. Seperti itu. Nah, selanjutnya selain digunakan untuk mengukur sentimen pasar, indexing ini sendiri juga berguna untuk benchmark bagi portofolio aktif ya. Jadi yang poin kedua ini sobat investor perlu perhatikan juga. Jadi ketika misalnya sobat investor itu sendiri merupakan seorang trader ya misalnya atau investor tapi investor yang aktif ya yang selalu melakukan switching dan lain sebagainya. Nah, itu IHSG juga sebagai benchmark atau patokan ya. Jadi sebagai patokan lah kira-kira kinerja portofolio kita sudah di atas IHSG atau belum ketika IHSG mengalami kenaikan. Nah, atau sebaliknya, ketika IHSG mengalami penurunan, kinerja kita lebih parah daripada IHSG atau lebih baik turunnya. Jadi misalnya IHSG turun 5% secara tahunan misalnya, nah tapi porto kita turunnya cuma 3% dana kelolaan kita ya. Kita ngelola dana pribadi kita misalnya ya. Nah, berarti kita tergolong masih bagus ya, seperti itu. Nah, terus selanjutnya lagi, nah indexing ini sendiri juga bisa dijadikan sebagai produk investasi pasif ya, seperti reksadana indeks dan ETF ya. Nah, serta produk turunan lainnya ya. Jadi sobat investor juga pastinya tentu pernah dengar ya misalnya suatu reksadana yang benchmark atau patokannya LQ45 kan seperti itu ya. Nah, LQ45 itu juga indexing ya. Itu indeks juga ya. Jadi indeks itu nggak hanya IHSG tapi kayak LQ45 ya. Terus IDX growth kayak gitu-gitu juga itu merupakan salah satu bagian dari indexing itu sendiri ya. Nah, di sini sobat investor bisa tahu ya yang poin ketiga ini ya. Jadi penyusunan reksadana itu juga bisa menggunakan indexing ya. Nah, maka dari itu banyak sekali ya manfaatnya indeks ya. Nah, terutama yang paling penting adalah untuk mengukur sentimen pasar dan untuk sebagai patokan kita gitu loh. Jadi patokan kira-kira porto kita itu dalam mengelola dana kita sendiri sudah baik atau buruknya bisa menggunakan patokannya indexing sendiri. Nah, indexing yang dipakai biasanya IHSG ya kalau untuk mengukur portofolio.
seperti itu. Nah, terus kira-kira indeks itu sendiri di Indonesia ada berapa? Apakah cuma IHSG? Jawabannya tentu tidak ya Sobat Investor. Karena saat ini di Bursa Efek Indonesia memiliki 38 indeks saham ya. Dan salah satu yang paling terkenal yaitu IHSG ya pastinya ya. Nah, di mana ini kan sering muncul di TV ya, yaitu indeks yang mengukur kinerja harga semua saham yang tercatat di papan utama dan papan pengembangan Bursa Efek Indonesia. Nah, ini grafiknya IHSG ya, Sobat Investor bisa lihat ya. Dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan. Meskipun ada beberapa yang dimana dia mengalami penurunan ya. Seperti di tahun 2007, 2008 sampai 2009 ya. Ini mengalami penurunan. Nah, tapi secara jangka panjangnya Sobat Investor bisa lihat ya. Di sini dia cenderungnya dia mengalami kenaikan ya Sobat Investor. Nah, terus selanjutnya kira-kira kalau indeks ini sendiri kan sebagai acuan ya atau patokan. Nah, selain di Indonesia, apakah di negara lain juga ada indexing? Nah, jawabannya tentunya ada ya Sobat Investor. Nah, ini salah satu indeks di negara lain. Contohnya di sini ada US 30, nah ini ada Dow Jones ya. Nah, ini juga US 500, ada S&P ya. Nah, ini indeksnya untuk US ya, Sobat Investor bisa lihat ya di sini saya kasih panah ya. Nah, ini untuk Amerika ya, indeksnya Amerika. Nah, ini untuk di Eropa sendiri kita juga bisa pakai ini ya, patokannya Inggris ya, GB 100 atau misalnya FTSE juga bisa pakai. Nah, ini DE30 atau DAX ya. Nah, ini juga untuk indexing dari Jerman itu sendiri. Nah, kalau di Asia selain IHSG di sini kita juga ada contoh lainnya yaitu seperti Jepang ya. Jepang itu Nikkei ya, biasanya jadikan patokan. Di sini juga untuk China atau Tiongkok sendiri juga ada namanya Shanghai Composite Index ya. Nah, jadi ini biasanya dijadikan indeks sebagai apa? Sebagai pengukur ya. Jadi kira-kira sentimennya lagi baik atau jelek kayak gitu loh. Jadi biasanya kalau seorang trader ya, itu untuk trading hariannya juga ngamatin saham-saham indeks luar negeri ya Sobat Investor. Jadi tujuannya biar dia tahu, oh kira-kira secara regional Asia gimana, berarti dia ngelihat Asia ya, berarti lihat yang Jepang ya, lihat yang Shanghai dan lihat lainnya gimana nih indeksnya, ada kenaikan atau penurunan kecenderungannya. Karena itu akan berimpact ya biasanya nanti ke indeks kita ya. Nah, terus kita juga akan lihat regionalnya. Kira-kira secara regional di Eropa gimana kira-kira indeksingnya. Nah, terus di Amerika juga kira-kira gimana nih indeksnya. Nah, itu akan jadi patokan tersendiri dalam pengambilan keputusan investasi. Nah, kurang lebih itu aja Sobat Investor pelajaran kita mengenai indeks ya. Semoga kita sama-sama terus belajar dan meningkatkan kemampuan sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan di pasar modal. Sampai ketemu di video selanjutnya.